Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Kerendahan hati, dasar doa. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kerendahan hati adalah dasar doa. Oleh sebab itu, praktek pemeriksaan batin di setiap awal ibadat Katolik bukanlah tanpa tujuan. Gereja mau mengajarkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus dan sesama. Kita diajak menyadari ketidaklayakan kita lewat pengakuan kita bahwa kita telah berdosa dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pikiran, dan dengan kelalaian kita. Kita datang memohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Semoga pengampunan yang kita terima memampukan kita untuk mengampuni sesama, sehingga dengan demikian kita pulang ke rumah sebagai orang yang bebas dari dosa dan mengampuni tanpa syarat. Kerendahan hati dapat juga dicapai dengan menyadari bahwa kita adalah pengemis di hadapan Tuhan Yesus. Ini kita tunjukkan dengan selalu memohon sesuatu kepadanya. Apakah kita telah meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus dalam doa kita? Kebiasaan memohon kepada Tuhan Yesus membantu kita menjadi tergantung pada Dia. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Betapa membahagiakan ketika Tuhan Yesus mengindahkan doa kita, di mana perasaan bahagia seperti itulah yang dirasakan oleh saudari-saudara kita yang miskin ketika mereka menerima uluran kasih dari sesamanya. Marilah kita bertekun dalam doa, tidak putus asa untuk memohon supaya Tuhan Yesus menjaga kita dari yang jahat dan tekun menantikan kedatangannya kembali.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami orang yang berdosa ini, karena kami telah menuduh yang lain adalah sombong dan kami merasa lebih rendah hati daripada orang lain. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.